Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, serta kelapangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 11, materi yang akan kita bahas adalah tentang ketentuan pernikahan dalam Islam, atau disebut dengan munakah. Sebelum kita membahas materi kita kali ini, alangkah baiknya sama-sama kita membacakan lafaz basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun tujuan pembelajaran pada materi pernikahan kali ini adalah: yang pertama, siswa mampu menjelaskan tentang makna pernikahan. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan dalil tentang pernikahan. Yang ketiga, menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang keempat, siswa mampu menyimpulkan hikmah pernikahan dalam Islam. Yang kelima, siswa mampu meyakini kebenaran ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang keenam, siswa mampu menyajikan ketentuan pernikahan dalam Islam. Baik, anak-anak sekalian, adapun outline atau fokus pembahasan dalam materi kali ini yaitu yang pertama, pengertian pernikahan. Kedua, dalil nakli tentang pernikahan. Ketiga, ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang keempat, pernikahan terlarang dalam Islam. Dan yang kelima adalah hikmah pernikahan. Mari kita bahas secara singkat satu persatu. Sebelum kita membahas cakupan materi secara luas, ada beberapa pertanyaan mendasar yang harus kita pahami. Yang pertama, bagaimana akad nikah dinyatakan sah dalam pandangan Islam? Dan apakah mahar dalam pernikahan itu wajib? Mari sama-sama kita bahas materi ini. Untuk mencapai tujuan dari pembelajaran ini, pertama sekali anak-anak sekalian harus memahami apa itu definisi dari pernikahan. Adapun definisi pernikahan ada 4 pemahaman. Secara etimologi, pernikahan adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu dan berkumpul. Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri dalam kitab Al-Yaqut An-Nafis mendefinisikan nikah secara bahasa berarti menggabungkan dan berkumpul. Sedangkan definisi nikah menurut istilah, suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Kemudian untuk memperkuat definisi pernikahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang terjemahannya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal penciptaan laki-laki dan wanita. Keduanya diciptakan sedemikian rupa hingga memunculkan daya tarik masing-masing.
Puncaknya ialah sampai pada hubungan pernikahan yang halal dan sah sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, apa sih tujuan dari pernikahan itu? Adapun tujuan dari pernikahan yang pertama adalah untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, yaitu sakinah. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Dan ketiga, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang sah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan yang keenam, untuk memperoleh keturunan yang sah. Jika tadi tujuan pernikahan itu sudah bisa kita pahami dengan jelas, lalu apa sih hukum pernikahan dalam Islam? Hukum pernikahan dalam Islam terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, wajib. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, mubah. Yang keempat, makruh. Dan yang kelima, haram. Mengapa nikah dikatakan wajib? Apabila seorang pemuda sudah mampu lahir dan batinnya, dan jika tidak menikah maka akan berisiko terjerumus kepada hal-hal yang negatif atau terjerumus kepada perbuatan zina. Maka yang demikian ini pemuda tersebut dikenakan hukum wajib, yaitu harus segera menikah. Hukum nikah dikatakan sunnah adalah seorang pemuda sudah mampu lahir batin, tapi pemuda tersebut masih mampu menahan dirinya sehingga tidak sampai terjerumus dan tidak berisiko untuk melakukan perzinahan. Maka ini dikatakan sunnah. Sedangkan hukum nikah dikatakan mubah apabila seorang pemuda tidak mampu lahir batinnya, namun seorang mempelai wanita rela menerima seorang mempelai laki-laki untuk menjadi pendampingnya, maka hal demikian ini dikatakan mubah. Lalu pernikahan ini dikatakan makruh hukumnya apabila seorang pemuda tidak mampu mencukupi lahir batinnya terhadap calon istrinya dan istrinya tidak rela, maka hal demikian ini dikatakan hukumnya adalah makruh. Lalu yang terakhir adalah hukum pernikahan ini dikatakan haram. Jatuhnya hukum pernikahan dikatakan haram adalah apabila seorang pemuda yang ia sudah berniat untuk menikah tapi tidak mampu lahir batinnya dan memiliki perilaku yang sangat buruk terhadap istrinya, berniat buruk, mencelakakan dan menyakiti istrinya, maka hal yang demikian ini dikatakan haram. Islam telah mengatur hukum pernikahan dengan sedemikian. Anak-anak sekalian, dalam suatu pernikahan terdapat ketentuan yang harus dipahami, yaitu adanya rukun nikah. Apa saja rukun nikah tersebut? Yang pertama, adanya calon suami dan adanya calon istri. Lalu adanya wali nikah dan 2 orang saksi serta ijab dan qabul. Kemudian apa syarat-syarat untuk sahnya dalam pernikahan? Bagi calon suami, tentunya harus beragama Islam, menikah atas kehendak sendiri, dan bukan muhrim bagi calon mempelai perempuan. Kemudian tidak sedang ihram dan haji, benar-benar laki-laki dan diketahui identitasnya. Kemudian syarat bagi calon istri adalah beragama Islam, menikah tidak dalam keterpaksaan, bukan muhrim bagi calon suaminya, kemudian tidak sedang bersuami, dan tidak sedang dalam masa iddah, lalu tidak sedang ihram haji atau umroh, dan benar-benar perempuan serta diketahui identitasnya. Lalu apa saja syarat bagi seorang wali? Yaitu mukallaf, Islam, masuk dewasa, sehat akal atau tidak gila.
Kemudian walinya juga harus laki-laki yang merdeka, adil, kemudian tidak sedang ihram, haji atau umroh. Kemudian adapun syarat bagi dua orang saksi, yaitu agamanya Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah, merdeka atau bukan budak, laki-laki. Saksi tidak sah apabila seorang perempuan, dan saksi harus adil dan bukan fasik. Adapun syarat ijab dan qabul, yaitu dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, serta berurutan antara ijab dan qabul. Maka jelas di sini anak-anak sekalian, bahwasanya ketentuan pernikahan itu, sahnya dalam pernikahan itu harus ada rukun nikah dan syarat nikah. Maka pernikahan itu dikatakan sah secara pandangan Islam. Anak-anak sekalian, setelah rukun dan syarat nikah ditunaikan, lalu apakah mahar ini menjadi suatu kewajiban bagi seorang suami terhadap istrinya? Nah, tentu saja mahar ini menjadi salah satu kewajiban pertama suami kepada istri. Mahar ini bukan hadiah atau seserahan. Nah, mahar ini telah diatur dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nisa ayat keempat, yang artinya, berikanlah mas kawin atau mahar kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Jadi jelas anak-anak sekalian, mahar ini hukumnya adalah wajib. Apabila seorang suami tidak menunaikan mahar kepada istrinya, maka seorang istri wajib menuntut mahar kepada suaminya sampai suami itu memberikan mahar kepada istrinya. Anak-anak sekalian, dari rukun dan syarat nikah yang sudah dijelaskan tadi, ada hal-hal yang harus kita pahami kembali, yakni pernikahan yang diharamkan dalam Islam. Yang pertama adalah perempuan yang masih dalam masa iddah. Kemudian yang kedua, pernikahan kontrak atau nikah mut'ah. Yang ketiga, perempuan yang diharamkan statusnya atau masih mahram. Kemudian yang keempat, pernikahan beda agama. Yang kelima, wanita yang masih bersuami. Yang keenam, nikah tahlil. Yang ketujuh, menikah dengan istri yang telah ditalak 3 kali. Yang kedelapan, pernikahan dengan lebih dari 4 perempuan. Yang kesembilan, menikah dengan pezina. Di antara perkara-perkara yang diharamkan dari pernikahan dalam Islam ini, anak-anak sekalian harus bisa memahami, sehingga di masa yang akan datang, anak-anak kami mampu membedakan mana pernikahan yang sah dalam Islam dan mana pernikahan yang tidak sah dalam Islam. Baik anak-anak sekalian, sebagai kesimpulan dari materi pernikahan kita pada kali ini, yang pertama adalah Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Yang kedua, pernikahan mempunyai kata dasar nikah. Menurut bahasa Indonesia, nikah artinya bersatu atau berkumpul. Yang ketiga, menurut istilah syariat, nikah adalah bersatu berkumpul antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya untuk membangun rumah tangga sebagai suami istri menurut ketentuan Islam. Yang keempat, dalam ketentuan Islam, nikah menghalalkan hubungan biologis antara keduanya dengan dasar sukarela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, hukum asal nikah adalah mubah, boleh dilakukan sesuai dengan
hukum-hukum Islam yang berlaku. Demikian materi pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat membawa manfaat dan pemahaman bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.